Yo Omers, welcome back to my Sigara channel. Nah, Om Mike mau bikin video singkat mengenai kemarin. Banyak yang nanya, banyak yang nanya juga tentang kejadian yang ada di Mall Taman Anggrek pada hari Minggu, hari terakhir. Jadi banyak banget tuh video-video viral yang bertebaran. Memang ada beberapa yang mau saya klarifikasi, jadi saya tidak berpihak di kiri kanan pun. Memang dari pihak mall, dari pihak NIO, bahkan dari pihak pelapak dan para korban serta juga pelaku. Biar Omah ceritain sedikit ya. Jadi ceritanya dari hari Sabtu ada beberapa seller yang saya nggak perlu sebut namanya di lapaknya Nobox kemarin waktu di salah satu mall di Jakarta Barat. Ya, saya nggak sebut juga nama mallnya, mungkin kalian udah tahu juga. Itu terjadi kehilangan barang. Jadi saya nggak tahu ada berapa orang yang kehilangan tepatnya, karena yang melaporkan cuman 2-3 orang. Jadi pada hari Sabtu itu setelah acara event, bahkan mungkin di pertengahan sore itu udah ada isu-isu bahwa ada kehilangan barang, cuman kita nggak tahu siapa pelakunya. Dan kejadiannya itu sangat cepat, karena ini kayaknya si pelakunya ini melakukan tindakannya, kita prediksi mungkin nggak sendiri awalnya. Terus terjadi kehilangan, kami mulai diskusi dengan beberapa korban, beberapa pelapak yang kehilangan, dan mulai menyocokkan beberapa indikasi yang mungkin mencurigakan pada saat hari Sabtu kita jualan. Jadi masih tebak-tebakan nih guys, wah ini kayak pelakunya sepertinya yang ini karena dia tingkah lakunya seperti A, seperti B gitu. Jadi memang agak mencurigakan, cuman tidak tertangkap basah. Dan barangnya baru ketahuan hilang itu sekitar karena kita cukup banyak ada traffic yang lewat, mungkin para pelapak ini juga nggak sadar, dan baru sadarnya setelah pas lagi little break gitu ya, lagi break, oh kok barangnya nggak ada, atau hal seperti ini yang sebenarnya menjadi beban juga buat kami para IO ya, para penyelenggara event, karena is out of control. Karena pada saat itu ada petugas dari mall juga yang standby di area kita punya event gitu. Jadi mereka memang standby di beberapa titik, bahkan ada yang berpakaian preman gitu ya, pakaian bebas, muter-muter untuk melihat keadaan yang ada di lapangan. Jadi si pelaku ini, kalau desas-desusnya sih pertama kita dengar memang dari fisik dan perawakannya hampir mirip-mirip apa yang dideskripsikan sama para lapakers yang merasa kehilangan pada hari Sabtu. Tapi ini mereka masih nebak-nebak, kayak ya matching 60-70% dari setiap cerita, yang kayak ini orangnya si ini deh, kayaknya orangnya si ini deh. Yang mereka masih curiga kayaknya orangnya ini, teman belum yakin. Dan bahkan sempat kita mempelajari dari foto-foto yang sudah ada dari beberapa karena kita bikin ada video-video short tentang keadaan suasana dan segala macam. Bahkan ada video day one dari si Noboxnya sendiri, itu dicari, memang pelakunya belum ketemu. Karena kami sendiri nggak yakin siapa orangnya gitu kan. Jadi saya dan tim juga berkomunikasi terus, dan akhirnya kita berpikir bahwa ini si pelaku kayaknya lolos nih di hari Sabtu kan. Kita tetap jaga-jaga di hari Minggu karena kami pikir ada kemungkinan dia balik lagi. Tapi ada kemungkinan juga kami ragu karena dia udah berhasil di hari Sabtu, dia akan nongol lagi di hari Minggu. Nah, jadi kejadian kehilangan ini nggak cuma di acara kami, jadi banyak juga kejadian di acara-acara event sebelumnya. Dan bahkan berbeda IO, ada juga kehilangan-kehilangan yang terjadi itu kadang-kadang pas lagi rame, pas lagi ada traffic yang non-stop gitu ya. Jadi para sellernya juga pada
pas lagi tidak bisa memperhatikan 100% gitu. Padahal kami sudah berhati-hati karena hal-hal ini terjadi karena mungkin barang yang kami jual, barang yang kita jual itu kan kadang-kadang perintilan ya, barang-barang kecil sebenarnya, nggak barang yang besar. Dan tekniknya si pelaku ini bukan teknik yang baru, tapi teknik yang memang menurut dia itu cukup jitu, dengan cara menjatuhkan barang terus dia bisa berpura-pura masukin ke dalam tas yang mereka bawa. Jadi balik lagi ke acaranya pada hari Minggu, dari pagi kami udah standby, udah kontak juga di grup pelapak ya, jadi yang semua kami udah wanti-wanti untuk hati-hati menjaga barangnya. Dan ada beberapa juga pelapak yang sudah siap-siap untuk melihat kalau ada peluang mereka ini datang lagi gitu. Dan saudara, lucunya orang ini datang lagi, walaupun nggak 100% orangnya kami punya kode otentik dia gitu ya, cuman pas saling itu kayaknya orangnya dia tuh, orangnya kayaknya dia deh. Oke, jadi mulai ada kontak-kontakan, mulai saling beritahu, kayaknya orang ini mencocokkan juga dari para lapakers yang merasa kehilangan di hari Sabtu, dan mereka masih 85% yakin itu orangnya mirip gitu. Baru mirip guys. Akhirnya diikutin terus orang ini dengan kita ikutin gerak-geriknya, dipantau, bahkan ada yang sempat amprokan mata eye to eye gitu ya, dia nggak jadi berani ambil dan segala macam. Akhirnya pada saat itu ada di salah satu pelapak yang dia mau ngambil lagi barangnya di tempat pelapak yang kemarin kehilangan. Jadi ini udah tingkat levelnya bener-bener berani sih. Dia berani ngambil di tempat yang sama, di seller yang sama, karena memang di tempat area ini pas lagi rame. Dia mondar-mandir dengan kecurigaannya kami terus awasi, muter, kita gantian, jadi supaya nggak terlalu kelihatan gerakannya. Tujuannya kami tuh sebenarnya mau menangkap basah dia untuk memberi tahu juga bahwa buat setiap para pelapak tuh harus hati-hati, dan kita juga ngelihat bahwa ini udah terlalu meresahkan gitu, karena kan kita datang ke sana buat jualan tapi malah ada pihak-pihak kayak pelaku-pelaku yang mungkin ini yang ketangkep baru satu ya, mungkin banyak juga komplotan atau mungkin orang-orang yang melihat bahwa ini adalah tempat buat barang kecil tapi harganya lumayan gitu. Nah akhirnya dia melakukan aksinya lagi, bukan cuma di satu tempat guys, melakukan aksinya di beberapa tempat, dan akhirnya pada saat kemarin itu yang kehilangan ada 4 item. Berarti dia berhubungan dengan 3 seller. Nah jadi ceritanya dia ini pinter banget guys, dia jatuhin barangnya terus pura-pura kalau dia mau coba balik. Nah kalau nggak ketahuan dia masukin ke tasnya, kalau dia tahu itu sellernya ngelihat barang itu jatuh, dibalikin lagi, diambil. Jadi memang teknik yang ini nih sedikit kayaknya orang ini memang udah biasa ya. Oke. Nah pelakunya waktu ada di salah satu lapak lagi jongkok dan lihat kiri kanan, akhirnya dimasukin ke dalam satu tas kayak bag gitu ya, dimasukin ke dalam, ditangkap sama salah satu ownernya di situ, owner dari lapak yang dia curi itu. Akhirnya dipegang, kita bawa ke belakang, kita tanyain apakah dia berkelompok, ada temennya atau seperti apa. Dan ternyata pelakunya ini masih muda sekali. Guys. Setelah di ruang interogasi itu memang kita serahkan semuanya ke security, dan sistem security di mall sendiri pun kami tidak terlalu memahami, tapi kami coba ikutin prosedur yang ada. Nah, banyak sekali video yang kemarin pada saat kita nangkep itu bertebaran di luar sana, padahal kondisinya kami dengan pihak mall dan pihak pelaku belum beres gitu. Makanya Mike ada sempat bilang di beberapa temen di sana ya, Mike nggak secara langsung ngomong, cuman minta mohon tolong kalau memang bisa itu di take down dulu at least sampai masalahnya selesai. Karena saya dengan pihak mall, kita IO sebagai IO harus ngikutin prosedurnya mall, sedangkan si pelaku ini ternyata masih di bawah umur dan dia warga negara asing.
which is identitasnya juga tidak jelas. Kami sudah mencoba dengan para korban pelapak itu untuk cari tahu identitas sosial medianya, tapi nggak bisa dapat. Jadi kita pengen publish gitu ya, oh si ini sosial medianya ini, supaya menjaga tidak melakukan tindakan yang sama di tempat yang lain. Ternyata memang proses prosedur dari mallnya kami harus berurusan dengan pihak kepolisian. Tapi dengan kondisi kami yang harus jaga booth dan lain-lain, tidak bisa untuk meneruskan meninggalkan booth-booth kami yang ada, harus kami tinggalkan gitu. Jadi ini dilema guys, kalau kita ninggalin kita kan masih acara dan kondisinya memang cukup pas lagi rame juga, lagi masih banyak traffic yang datang, jadi kita kewalahan. Singkat cerita, akhirnya kita dengan keputusan yang sangat berat, kita harus mau berdamai karena ada beberapa hal juga dari pihak pelaku yang kami nggak ngerti, dan kami juga tidak mau meneruskannya karena kami mencium sesuatu yang mungkin ini sebaiknya nggak usah diteruskan. Bukan kami menyerah kepada para pelaku yang melakukan tindakan kriminal ya, cuman ada beberapa pertimbangan sebagai anak-anak yang komunitas juga, dan kami nggak mau ribet juga, dan dari pihak security di mallnya juga sudah melakukan sesuai prosedur ya apa yang mereka katakan. Jadi kami ada beberapa hal yang kami harus pertimbangkan dengan berat hati, dan dengan legowo juga kami bilang ya udah, sistemnya ganti rugi aja. Banyak yang bilang suruh minta 10 kali lipat dan minta ini, tapi enggak, kami tagih sesuai dengan ini ya, para pelapak sendiri yang memberikan nilai harga yang memang mereka merasa dirugikan. Oke, singkat cerita, di dalam ruang interogasi itu kami tidak ada komunikasi dengan pelaku. Setelah ditangkap, dibawa di sana, dan mereka pihak security yang mengamankan. Jadi banyak hal yang memang kami juga tidak terlalu bisa diceritakan, dalam arti karena kami juga nggak di dalam maksudnya waktu mereka sudah di pihaknya security. Jadi apapun yang terjadi di dalam, kami putuskan untuk berdamai di tempat. Akhirnya pihak keluarga ada yang datang, dan beberapa detail hal yang kami nggak bisa ceritakan juga, dan kami udah berusaha untuk membuat semuanya menjadi simple dan menjadi tidak ribet, juga para seller tidak dirugikan. Jadi dengan keputusan para korban yang merasa barangnya kehilangan, setuju untuk menyelesaikannya di TKP. Singkat cerita, banyak juga di ujung-ujung yang tidak bisa diceritakan. That's why video ini sebenarnya klarifikasi dan video yang sangat sensitif saya buat ini, tapi untuk membuat semuanya lebih baik. Jadi di acara itu semuanya berjalan dengan baik. Dengan ada insiden kemarin sedikit kami keganggu dari pihak-pihak yang ini, cuman pesannya adalah hati-hati dengan barang dagangannya Omar semua. Juga saya minta maaf kalau memang kemarin ada beberapa hal yang kami harus putuskan secara cepat dan secara bijaksana untuk beberapa kepentingan. Bukan kami membela si pelaku, cuman tapi udah tersebar juga sih. Emang netizen cepet banget, di luar dari panitia dan para pelapak, banyak video-video juga yang tersebar, kami nggak bisa buat apa-apa. Jadi kalau mau melihat bocorannya tinggal cari-cari aja. Kalau mau lihat yang viral dan lain-lain silakan. Jadi kemarin dengan pihak mall kami sudah clear, dengan pihak pelaku dan keluarga kami sudah selesaikan. Jadi kedepannya mungkin banyak orang-orang lagi, oknum-oknum lagi yang mau mencoba mengacaukan hobi ini. Jadi silakan berhati-hati, dan kalau bisa sama lapakers juga kiri dan kanan saling kerjasama untuk melihat lapak sebelahnya kalau misalnya lagi nggak ada orang. Oke guys, sekian dari saya, Mike C, mewakili Nobox Entertainment dan juga para teman-teman panitia semua.
Saya bicara atas nama pribadi, mengucapkan terima kasih buat semua supportnya atas Nobox, dan semoga tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini yang terjadi di acara seru-seruannya kita. Alright, buat teman-teman di luar sana juga yang udah update status ke kanan ke kiri dan mungkin merasa kenapa nggak boleh dipublish, sekarang mau publish aja, saya sih nggak pusing karena kita sebenarnya udah beres, cuman itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Oke, karena yes, itu aja. Alright guys, so thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, and comment, support terus channelnya Om Mike. Berikut sekian singkat, penting dan tidak penting, coba dipisahkan saja. Salam Gasomers, peace. I'm out.